3, 2, 1, 0. Selanjutnya kepada petugas mengambil posisi sebelah itu. Bapak Ibu majelis jemaat, warga jemaat dipersilakan duduk. Selamat datang kepada Bapak Ibu yang hadir bersama hari ini. Atau vokal grup Maranatha dan Getsemani boleh memuji Tuhan di dalam kidung pujiannya. Vokal grup Maranatha dan Getsemani, kami berikan waktu untuk memuji Tuhan di dalam lagu kidung pujiannya.
baik. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita datang kepada ibadah kita di saat malam hari ini. Maka saya menjemput Bapak Ibu untuk berdiri dan disalib dalam nista dan nistapa. Penebusku disalib dalam nista dan nistapa. Anak beban, mana kuatmu teguh, mana kemuliaanmu. Penebusku disalib, Dia yang kenal celakku, agar aku dari lanat rumputlah hidup. Di saat malam hari ini di rayon 7 Bukit Sion dan rayon 8 Nazaret, ibadah ini kami dasari hanya di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan kuasa Roh Kudus. Amin. Dipersilakan jemaat duduk kembali. Yesus telah bangkit bagi kita.
kita berdoa. Allah, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Bapa, di saat malam hari ini kami telah mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk dapat membaca dan merenungkan firman Tuhan di saat malam hari ini. Berkatilah Bapak Pendeta, Bapak Konstansa Kapitara STH yang akan melayani kami di dalam pemberitaan firman Tuhan di saat malam hari ini. Berkati Bapak kekasih dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Bapak, berkatilah kami sekalian, Bapak Ibu jemaat di saat malam hari ini, sehingga kami boleh menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada, baik dan waktu yang tidak baik. Kami menjadi saksi atas kematian dan kebangkitan-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kami, dan kami juga telah terima kematian dan kebangkitan sebagai keselamatan kami, secara pribadi, keluarga, dan persekutuan jemaat. Berkatilah Bapa dan kami sekalian. Kami sudah siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu di saat ini. Ampunilah salah dan dosa kami, agar jangan menjadi penghalang bagi pemberitaan firman-Mu di saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu warga jemaat sekalian, ikuti dalam Alkitabnya masing-masing, dan saya akan membaca kepada Bapak Ibu sekalian. Berikut pembacaan kita yang berbunyi, kebangkitan Yesus. Ayat yang pertama, tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah untuk telah menyediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri terbangun karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilau. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan di tangan orang-orang yang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu, dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semua itu kepada beberapa murid dan berkata semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dan Magdalena dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga bersama-sama dengan mereka yang memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi mereka berkata perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menuju ke dalam, ia melihat hanya air kain kapan saja. Lalu ia pergi ia bertanya dalam hatinya, apa yang
yang kiranya telah terjadi. Demikianlah bagian firman Tuhan kita di saat malam hari ini. Yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang mendengar dan melakukan firman-Nya hari lepas hari. Amin. Persekutuan yang dikasih, kita saksikan bersama khotbah nyata di saat malam hari ini waktu kami berdekat. Fajar menyingsing. Kelompok pertama diperlihatkan. Bapak Ibu, silakan ikuti bacaan tadi. Untuk itu keluarga besar yang kecil akan menerangkan kembali bersama Tuhan yang telah kita bacakan. Ada kelompok Maria Magdalena dan Maria yang lain. Setelah menjelang fajar menyingsing, mereka menengok kubur Yesus. Ada bagian kelompok yang menanti, tetapi ada yang masuk ke kubur untuk menyaksikan. Ternyata kubur Yesus itu telah terbuka. Setelah mereka kembali, lalu ada suara para malaikat. Sebaliknya dengan rasa takut tetapi sukacita, mereka kembali untuk menyampaikan kepada rasul-rasul yang lain. Dengan menyampaikan berita ini ada rasa kaget, lalu mereka bertanya. Petrus sementara merasa tidak yakin, dia mencari tahu peristiwa yang sementara mereka sampaikan. Petrus dengan berlari cepat.
yang terjadi dengan keraguanmu terus memasuki kubur yang kosong yang ada hanya kain kafan. Petrus bertanya dalam hati, apa yang demikian fragmen yang disampaikan oleh keluarga besar Raja 7 dan Raja 4. Selanjutnya Berhala dibuang ke jatru.
maka seangkat menjadi tema untuk kita bergumul dan kita renungkan bersama-sama di saat malam hari ini. Tema kita yang berbunyi kebangkitan Yesus jaminan kekal. Sekali lagi tema kita tentang kebangkitan Yesus jaminan kekal. Warga jemaat kita yang ada di Rayon 7 dan Rayon 8 di saat malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, tadi kita telah menyaksikan bersama-sama bahwa pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Pada hari pertama minggu itu yang adalah minggu hari kebangkitan Yesus. Bapak Ibu warga jemaat sekalian dikasih Kristus, ada Tuhan Yesus. Itu yang kita sebagai umat Kristiani memperingati untuk kita datang beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu warga jemaat sekalian, tadi kalau kita menyaksikan bersama dalam khotbah nyata tadi disampaikan oleh Rayon 7 dan 8 tadi. Kalau kita perhatikan dalam bagian firman Tuhan, sementara mereka berdiri terbangun, karena itu tiba-tiba ada 2 orang. Bapak Ibu sekalian, tadi kita perhatikan ada 2 orang yang dekat mereka memakai pakaian berkilat-kilat. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, ia berkata begini, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Kebangkitan Yesus sangat penting bagi kita umat Kristiani. Kamu dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 14. Bapak Ibu warga jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Demikian penjelasan Paulus dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 14 sampai dengan ayat ke-16. Tuhan Yesus sudah bangkit dan hidup untuk memberi arti bagi hidup orang percaya. Sebagai orang yang percaya, Golgota karena dosa-dosa saudara dan saya. Kenapa sampai Yesus dia disalibkan di atas bukit Golgota? Karena dosa saudara dan saya membuat kita disalibkan Yesus di atas bukit Golgota. Bapak Ibu warga jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Tetapi kebangkitan itu tidak berarti apa-apa. Karena selamanya kemurahannya bakal ia yang menyalakan penerang beribuan. Karena selamanya kemurahannya bakal bulan bintang cemerlang, agama pun terang, yang sedia lokanya. Karena selamanya kemurahannya bakal. Lalu Isa banyak memperoleh tandanya. Karena selamanya kemurahannya bakal. Kita ingat dan rendah sudah dikenakannya. Karena selamanya kemurahannya bakal. Ya Allah Bapa di dalam surga,
Kami kembali dan mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan Engkau telah menyertai petaka yang kami laksanakan di tengah-tengah jemaat, mulai dari hari pertama sampai pada hari yang terakhir pada saat malam hari ini. Kami kembali dan memuji dan membesarkan nama Tuhan karena Engkau telah menyertai dalam pelaksanaan petaka yang telah kami laksanakan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Kami datang menghampiri Engkau sebab Engkau selalu beserta kami pada petaka ini Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau sebab Engkau memberi nafas hidup kami saat ini. Sebagaimana kami ada, kami berdoa kepada firman Tuhan yang baru saja kami dengar di saat malam hari ini, yang menjadi perenungan. Biarlah memang dalam kehidupan kami hari lepas hari, kami tidak menjadi pendengar saja, tetapi kami menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami. Ya Allah Bapa di dalam surga, pada saat malam hari ini kami doakan pelaksanaan harian majelis jemaat GKI Serat Insro, baik ketua majelis jemaat dan seluruh anggota-anggota majelis jemaat yang ada, yang melaksanakan tugas panggilan-Mu di tengah-tengah jemaat kami Tuhan. Ya Bapa di dalam surga Tuhan, Engkau berkati warga jemaat kami mulai dari raya 1 sampai dengan raya 12. Tuhan Engkau berkati dalam hidup dan kehidupan mereka setiap hari Tuhan. Bapa, kepada-Mu melaksanakan tugas panggilan-Mu di tengah-tengah jemaat kami Tuhan. Ya Allah Bapa di dalam surga, kami doakan juga panitia Adira Gereja ini, berkatilah mereka agar mereka selalu setia kepada-Mu, sabar dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka di tengah-tengah jemaat kami Tuhan. Baik, yang kedua, kita dalam keadaan berdiri untuk kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Di jemaat 34, baik yang pertama dan baik yang kedua. Disalib Yesus di Kalvari. Disalib Yesus di Kalvari, ku serahkan dosaku yang keji oleh darah. Jemaat, mari kita memberkat berdoa mulai. Anugerah Tuhan kami Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai Bapak Ibu warga jemaat sekalian mulai dari saat ini
hingga kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Dengan berkat ini Bapak Ibu warga jemaat sekalian. Shalom. Iya. Di 1 bulan ini kita GKI Papua mengalami duka. Ya. Kita akan menginginkan cipta 5 menit untuk mengenang hamba Tuhan yang dipanggil oleh Tuhan pada bulan Maret dan April di bulan ini. Yang pertama, Pendeta Elizabeth Bahba, anggota MRP Papua, istri dari Ketua Klasis Papua. Yang kedua, putra terbaik. Yang pertama, Pendeta Rudolf Umur dari Kelas Raja Ampat. Dan yang ketiga, saudara kakak orang tua kasih kita, Pendeta Terus Wamsuar, yang dipanggil Tuhan pada hari kemarin dan hari ini pemakaman. Beliau Bekas wilayah 9. Untuk itu mengenang hamba-hamba Tuhan yang dipanggil Tuhan, saya undang kita untuk menginginkan cipta untuk mengenang para pekerja GKI di tanah Papua, menginginkan cipta mulai selesai. Terima kasih Bapak Ibu, dipersilakan duduk. SSI dan seluruh anggota Majelis Jemaat yang saya hormati dan kasihi, pelayan Jemaat, Pendeta Konstantin Kapitarau, Sarjana Teologia, sekaligus kita pada malam ini. Yang saya hormati dan kasihi Badan Pelayan Unsur Parpam PPKB dan seluruh warga jemaat GKI Perat Isrom yang saya kasih dalam kasih Kristus. Yang saya hormati dan kasihi Tuan Rumah Pelaksana Pataka Salib ke hari ke-7 di malam ini, yaitu Rayon 7 dan Rayon 8 yang Tuhan Yesus kasihi. Saya mengajak kita sekalian untuk menaikkan puji syukur kepada Tuhan karena atas kasih kemurahannya baik kita boleh dapat melakukan kegiatan besar, yaitu Pataka Salib atau Salam Via Dolorosa yang kita boleh lakukan di tengah jemaat. Karena kalau bukan Tuhan, semua ini tidak akan terlaksana dan indah seperti yang kita nikmati mulai dari Pataka pertama sampai dengan malam ini. Kita jalan dengan kekhawatiran. Bapak Ibu Saudara, warga jemaat belum merasakan, majelis jemaat lebih dahulu merasakan itu. Bagaimana Pataka ini akan terlaksana di dalam jemaat. Dengan kekhawatiran itu kami bawa dalam doa bahwa benar-benar ini tidak mungkin akan terjadi, tidak mungkin terlaksana, apalagi pembicara sampai di soal makan minum. Kita jalan dengan tidak ada modal, tidak ada yang sumber dana dari mana, tapi dengan keyakinan iman
bahwa ketika kita rencanakan sesuatu di dalam Tuhan, maka paling Tuhan sediakan orang-orang Samaria. Orang-orang Samaria itu bukan datang dari luar, tapi datang dari dalam jemaat, di dalam KSP kita. Iya. Dan itulah yang kita dapat lihat, mulai dari Rayon Wahairoi sampai terakhir di malam. Kita tidak ada dana yang besar, tetapi Tuhan luar biasa. Tuhan yang kita sembah, itu yang memperkuat itu untuk kita. Karena itu, atas nama Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih kepada seluruh warga jemaat, mulai dari yang 1 sampai yang 12, yang antusiasnya, yang memberi dukungan dan menopang kegiatan Pataka Salib tahun 2025 ini dapat berlangsung dengan baik.